Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan al-mantuq wal mafhum. Di pertemuan lalu kita sudah mempelajari bagian-bagian dan cabang-cabang dari mantuq dan mafhum ini, beserta contoh-contohnya yang sudah diurai berupa bagan ya. Di pertemuan ini kita akan mengartikan kitab, karena di pertemuan lalu sudah lumayan terperinci. Jadi untuk pengertian kitab dan penjelasannya ini nanti penjelasan ya agak saya percepat, saya penjelasannya tipis-tipis saja, karena kemarin sudah seutuhnya untuk saya gunakan waktunya untuk penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhatsu tsaminu, pembahasan yang ke-8. Fil mantuqi wal mafhumi, dalam mantuq dan mafhum. Pembahasan ini membahas tentang mantuq dan mafhum. Gampangnya kemarin mantuq adalah makna tersurat, kalau mafhum itu makna tersirat, makna yang terkandung dari suatu perkataan atau lafaz. Fal mantuqu, adapun mantuq, ma dalla alaihi lafzu, makna yang ditunjukkan suatu lafaz, fi mahallin nutqi, dalam yang diucapkan gitu. Wal mafhumu, adapun mafhum, ma dalla alaihi lafzu, itu makna yang ditunjukkan suatu lafaz la fi mahallin nutqi, yang tidak diucapkan. Nah, ini perbedaan mantuq dan mafhum. Kalau mantuq makna yang ditunjukkan suatu lafaz yang diucapkan. Kalau mafhum makna yang ditunjukkan suatu lafaz yang tidak diucapkan. Wal mantuqu, dan mantuq yang qasimu ila qismaini, itu terbagi menjadi dua bagian. Wal mantuqu, dan mantuq yang qasimu ila qismaini, itu terbagi menjadi dua bagian. Al awwalu, yang pertama, ma la yahtamilut ta'wila, itu makna yang tidak membutuhkan takwil. Takwil itu penjelasan, makna yang tidak membutuhkan takwil. Wa yusamma, dan disebut an-nasu nas, makna yang tidak membutuhkan takwil atau penjelasan, itu disebut nas. Ini bagian cabang dari mantuq, cabang pertama. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fasyamu thalathati ayyamin, maka berpuasalah 3 hari. Fasyamu thalathati ayyamin, berpuasalah 3 hari. Jadi makna 3 hari ini
dari salah satu ayamin, ini makna yang sudah jelas, 3 hari, dan sudah tidak membutuhkan penjelasan lagi gitu. Al-Baqarah ayat 196. Di pertemuan lalu saya memberikan contoh ahad. Nah, pada ayat qul huwallahu ahad. Ahadun itu artinya satu atau esa, satu. Ini sudah jelas tidak membutuhkan takwil lagi, tidak membutuhkan penjelasan. Karena ya satu. Nah, jadi di antara lafaz-lafaz yang sudah jelas dan tidak membutuhkan takwil atau penjelasan itu adalah lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat yang menunjukkan suatu bilangan atau angka. Itu ya sudah jelas. Di sini salah satu ayamin ya. Wasani, dan yang kedua, ma yahtamilut ta'wila, makna yang membutuhkan takwil. Makna yang membutuhkan takwil. Bahkan bukan hanya membutuhkan, kalau ini harus ditakwil. Kalau nggak ditakwil nanti bisa menjadikan makna itu rancu. Ma yahtamilut ta'wila, makna yang membutuhkan takwil. Wa yusamma, dan disebut az-zahiru, zahir. Makna yang membutuhkan takwil disebut zahir. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 47, was-samaa'a banainaha bi'aidin. Saya artikan, was-samaa'a, dan langit, banainaha, kami telah membangunnya. Kami ini adalah Allah SWT. Bi'aidin, dengan yad. Bi'aidin dengan yad. Jadi lafat aidin itu bentuk jamak dari lafat yad. Yadun, apa artinya yadun? Yadun dalam kamus bahasa itu diartikan sebagai tangan. Nah, arti ayat ini ya, saya artikan. Dan kami telah membangun langit dengan yad. Apa artinya yad? Nah, jadi makna bahasa yad itu artinya adalah tangan, yadun, yang seperti kita ketahui. Namun makna tangan ini harus ditakwil, harus dijelaskan. Maksudnya yad ini apa? Nah, karena kalau seandainya makna ini tidak dijelaskan, tidak ditakwil, maka akan terjadi kerancuan makna. Kerancuannya di mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala kan tidak seperti manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan tidak mempunyai tangan. Karena termasuk sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di antara sifat Allah, di antara sifat wajib Allah adalah mukhalafatu lil hawadithi. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah tidak mempunyai organ tubuh. Allah tidak berbentuk, berjisim. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah tidak berjisim. Sebagian kelompok, ada kelompok Mujassimah yang mengatakan Allah itu berjisim. Ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah tidak berjisim. Kembali ke pembahasan ini. Dan kami membangun langit dengan aidin, jamak dari yad. Zahiruhu, zahir aidin, jam'u yadin, itu jamak kata yadun. Jamak kata yadun, artinya yadun adalah tangan. Wazaka, dan hal itu muhalun, mustahil, fi haqqillahi ta'ala, pada
haknya Allah Subhanahu wa taala. Hal itu mustahil bagi Allah karena Allah tidak mempunyai tangan. Terus bagaimana? Fasurifa, lalu dialihkan ila ma'nal quwwati, kepada makna kekuatan atau kekuasaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala membangun langit dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, bukan dengan tangan. Karena Allah mukhalafatul lil hawaditsi. Wal mafhumu, dan mafhum. Ini bagian kedua ya, sudah masuk ke pembahasan mafhum. Tadi mantuk sudah selesai, sekarang masuk mafhum. Wal mafhumu, dan mafhum aidon juga yang qasimu ila qisma, ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama mafhumul muwafaqati, mafhum al muwafaqah. Apa itu? Wahwa maka nal maskutu anhu, yaitu makna yang terkandung, wahwa maka nal maskutu anhu, makna yang terkandung dalam tanda kurung makna tersirat, muwafiqan lil mantuqi bihi, sesuai makna yang diucapkan. Muwafiqan lil mantuqi bihi, sesuai makna yang diucapkan. Ketika makna yang tersirat sesuai dengan makna yang tersurat, itu disebut mafhum al muwafaqah. Kaman aidur bil abawaini, seperti larangan memukul kedua orang tua. Al mafhumi, yang difahami, min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, fala taqul lahuma uffin, fala taqul lahuma, maka jangan berkata kepada kedua orang tua. Uffin, kata ah. Jadi larangan memukul kedua orang tua itu bisa difahami dari larangan berkata ah kepada kedua orang tua. Nah, ini mafhum muwafaqah, makna yang terkandung sesuai dengan makna yang diucapkan, tidak bertentangan, sama-sama dalam memukul, dan ucapan ah itu ada unsur menyakitkan hati orang tua. Namun memukul itu lebih parah, bahkan lebih parah daripada mengatakan ah. Al-Isra 23. Wa kaman ihraqi malil yatama, dan seperti larangan membakar harta anak yatim. Wa kaman ihraqi malil yatama, dan seperti larangan membakar harta anak yatim, min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro, innama ya'kuluna innal ladzina ya'kuluna, sesungguhnya orang-orang yang makan amwalal yatama, harta anak-anak yatim, zulman, secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naro, sejatinya mereka memakan api dalam perut mereka. Innama ya'kuluna fi butunihim naro, sejatinya mereka memakan api di dalam perut mereka. Jadi larangan membakar harta anak yatim itu bisa difahami, itu merupakan makna yang terkandung, yang tersirat
dari larangan Allah SWT kepada manusia. Larangan apa? Larangan memakan hartanya anak yatim. Nah, ini juga termasuk mafhum muwafaqah karena ada kesesuaian. Kesesuaiannya di mana? Sama-sama menghilangkan kemanfaatan fungsi harta anak yatim dari anak yatim. Wa mafhumul mukhalafati dan mafhum mukhalafah. Wa mafhumul mukhalafati dan mafhum mukhalafah wa huwa maka nal maskutu anhu, yaitu makna yang terkandung mukhalifan lil mantuqi bihi, berbeda dengan yang diucapkan, berbeda dengan makna yang diucapkan, jadi bertentangan, namun masih sama, itu masih sama, maknanya berbeda tapi masih sama, tidak menyalahi pemahaman. Ka'adami wujubiz zakati, seperti tidak wajibnya zakat alal ma'lufati. Ini ma'lufah ini pakai ain bukan pakai hamzah. Al ma'lufati, alal ma'lufati, pada hewan yang dikasih pada hewan ternak yang dikasih makan. Alal ma'lufati, pada hewan ternak yang dikasih makan. Maksudnya itu hewannya itu tidak dilepas ke kebun-kebun untuk cari makan sendiri, diantar, enggak. Jadi ini di dalam kandang dikasih makan sama pemiliknya gitu. Al-mafhumi afwan, yang difahami min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi saimatil ghanami zakatun. Fi saimatil ghanami, pada kambing yang dilepas, zakatun, terdapat zakat. Nah, pada kambing yang dilepas, maksudnya untuk cari makannya itu cari makan di luar, itu terdapat zakat. Wa adamil haji, dan tidak adanya haji fi ghairi ashhurin ma'lumatin, di selain bulan-bulan yang telah maklum. Nah, bulan-bulan haji apa itu? Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari dari Zulhijjah. Ya selain itu ya enggak ada haji gitu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, al-hajju asyhurum ma'lumat. Al-hajju, haji, asyhurum ma'lumat, itu pada bulan-bulan yang telah diketahui, yaitu tadi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi saya jelaskan untuk mafhum mukhalafah ini, apabila makna yang terkandung itu berbeda dengan makna yang diucapkan, itu namanya mafhum mukhalafah. Nah, contoh tadi adalah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwasanya kambing yang dilepaskan itu wajib dizakati. Ya. Mafhumnya atau makna yang bisa difahami dari situ, berarti kambing yang di kandang dikasih makan itu tidak dizakati gitu. Begitu juga di dalam firman Allah SWT tentang haji ini. Haji itu di bulan-bulan tertentu. Nah, berarti mafhum atau makna yang terkandung dari situ yang bertentangan adalah kalau bukan di bulan-bulan itu, berarti ya tidak ada haji gitu. Kalau tidak di bulan-bulan itu, Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari dari Dzulhijjah, itu ya nggak ada haji. Apakah makna ini masih sepaham? Iya masih sepaham, namun berbeda gitu. Makna ini berbeda, tapi masih sepaham, tidak menyalahi.
Haji itu di bulan-bulan tertentu. Berarti kalau bukan di bulan-bulan itu berarti ya tidak ada haji. Nah, ini masih sepaham, namun tidak tidak sama susunan katanya. Wa jawazul bai'i, dan bolehnya jual beli yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, idza lam yu'azzin al mu'azzinu, apabila muazzin belum azan. Nah, karena apa? Karena ya larangan jual beli kan apabila telah diserukan untuk sholat atau azan telah dikumandangkan kan. Nah, kalau belum dikumandangkan berarti ya masih boleh-boleh saja. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, idza nudiya lis-sholati, apabila telah dikumandangkan untuk sholat, min yaumil jumu'ati, dari hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bergegaslah untuk berzikir pada Allah. Wazarul bai'a, dan tinggalkan jual beli. Larangannya kan ketika sudah dikumandangkan azan. Kalau belum dikumandangkan ya boleh-boleh saja gitu. Jadi mafhum mukhalafah dari suatu lafaz ya. Ada firman Allah, apabila telah dikumandangkan azan maka dilarang jual beli. Ketika telah dikumandangkan azan dilarang jual beli. Berarti kalau belum dikumandangkan azan masih boleh jual beli. Nah ini pemahamannya berbeda, namun masih satu, tidak menyalahi gitu, tidak menyalahi, masih sama. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.